Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan belajar SKI. SKI itu apa Bu Guru? SKI adalah Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, tetapi pada kesempatan hari ini kita juga akan belajar pada masa sebelum Islam, yaitu tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu masa sebelum ada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, keadaan geografis Jazirah Arab. Ada yang sudah tahu negara Arab itu di mana? Barangkali ada yang sudah pernah ke Arab. Arab adalah salah satu negara yang ada di Asia Barat, anak-anak. Nah, kalau di peta bisa kalian lihat, itu yang berwarna kuning muda ini, itu adalah Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah jazirah itu sendiri artinya pulau. Jadi Jazirah Arab adalah pulau yang dihuni oleh bangsa Arab. Luas Arab adalah sekitar 120.000 mil persegi. Sebelah utara atau di bagian atas berbatasan dengan Gurun Syria. Kemudian ada juga negara Irak dan negara Jordan. Lalu di sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia. Kalian bisa lihat di sebelah kanan yang berwarna biru. Nah, ini adalah daerah Persia. Kemudian di sebelah barat atau di bagian kiri kalau pada gambar dari Arab Saudi itu merupakan Red Sea atau Laut Merah. Lalu berbatasan juga dengan negara Egypt atau Mesir dan negara Sudan. Itu adalah perbatasan Arab Saudi Arabia. Nah, negara Arab itu sendiri memiliki ibu kota yaitu Riyadh. Nah, di sini ya letaknya itu ibu kota negara Arab. Kalau Indonesia ibu kotanya Jakarta. Nah, kalau di Arab itu ada kota suci. Ada 2 ya anak-anak. Kalian tahu? Pasti sudah tahu semuanya ya. Ada Mekah dan Medina atau Madinah. Mekah dan Madinah. Itu merupakan kota suci umat Islam untuk beribadah haji dan umroh. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya bersama keluarga. Amin. Baik. Wilayah Arab itu terbagi menjadi 5 bagian anak-anak. Yang pertama ada wilayah yang disebut dengan Tihamah. Tihamah itu apa guru? Tihamah itu merupakan suatu daerah di Jazirah Arab yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Merah. Bisa kalian lihat di gambar ini yang berwarna hijau, ini di daerah Laut Merah ya. Jadi di situ ada gurun yang sangat panas. Nah, nama daerah ini berasal dari kata bahasa Arab at-toham, artinya sangat panas, tenang. Karena di daerah ini umumnya beriklim panas terik dan angin tidak berhembus. Jadi bisa kalian bayangkan ya, di sana itu panas dan ada angin tapi anginnya tidak berhembus gitu. Jadi sangat panas ya. Nah, kemudian yang kedua adalah wilayah Hijaz. Nah, Hijaz adalah wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Nah, ini ya, ini ada lembah.
lembah di celah-celah pegunungan. Maaf nih. Nah, di Hijaz itu terdapat 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Berarti Mekah dan Madinah itu terletak di lembah yang ada di celah-celah pegunungan. Kalian bisa lihat Hijaz itu di sebelah sini, Mekah ini di sini, kemudian Madinah di sini. Ya, kemudian ini ada Najd, ini yang ketiga. Najd adalah sebuah daerah dataran tinggi dengan ketinggian 762 hingga 1525 meter di atas permukaan laut. Jadi Najd itu adalah dataran tinggi, anak-anak. Nah, ini dataran tinggi ada di wilayah sebelah sini. Oke, kita lanjut. Wilayah yang keempat disebut Al-Arud. Nah, Al-Arud yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Nah, ini ya, padang luas yang tandus dan gersang. Nah, kalau Al-Arud itu berada di bawah kekuasaan bangsa Persia pada zaman dahulu ya tentunya. Nah, yang kelima adalah Yaman. Wilayah Jazirah Arab lainnya yaitu Yaman, suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Yaman itu kalau di peta itu terletak di Arab bagian selatan. Ya, penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu. Namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang. Nah, ini di daerah Yaman. Kalau sekarang Yaman terkenal dengan para tokoh ulamanya. Baik. Sekarang kita belajar tentang bangsa-bangsa di Arab. Bangsa Arab terbagi menjadi beberapa bagian bangsa yang besar, yakni mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah, yang disebut dengan Arab Al-Ba'idah. Bangsa Arab Al-Ba'idah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan Samud. Lalu ada juga Arab Al-Aribah. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Khotan dan berdomisili di Yaman. Sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah dari keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab ini adalah Al-Musta'ribah, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Nah, itu adalah bangsa-bangsa di Arab. Lanjut. Nah, kita belajar tentang kehidupan sosial. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif, seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Oh ya, Bu Rati tekankan lagi, ini ketika sebelum Islam ya. Jadi sebelum lahirnya Islam, sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa itu masih jahiliyah ya. Nah, tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamr atau arak, sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Perbudakan, menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Jadi pada zaman dahulu di Arab sana
sebelum adanya Islam, sebelum adanya agama Islam, di sana kaum perempuan itu sangat direndahkan. Kalau ada bayi perempuan yang baru lahir itu dikubur hidup-hidup. Tentu itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani atau marga. Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Jadi, kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani atau marga, seperti suku Quraisy yang merupakan salah satu suku yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Jadi, mereka itu sangat mementingkan kelompoknya dan hidup bersuku-suku, sehingga tidak jarang terjadi peperangan. Lanjut tentang kebudayaan Arab. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Mereka amat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu Pasar Ukas, Madinah, dan Zulmajaz. Di pasar-pasar itulah penyair-penyair memperdengarkan syairnya yang sudah disiapkan untuk itu. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila ada suatu suku atau kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanganlah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Untuk itu, kabilah tersebut mengadakan acara-acara dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak. Untuk upacara ini, wanita-wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, menghibur para tamu. Upacara yang diadakan adalah untuk menghormati sang penyair. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina, atau sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Jadi pada masa dahulu orang Arab itu terkenal dengan rasa seni yang tinggi, yaitu syair. Jadi orang Arab itu pandai bersyair, seperti itu. Nah, itu adalah cerita sebagian dari kehidupan pra-Islam sebelum datangnya Islam. Begitu anak-anak, lanjut ya. Nah, sifat baik bangsa Arab ya, zaman dahulu bangsa Arab memiliki sifat yang baik, ada juga sifat yang tidak baik. Nanti kita pelajari satu persatu. Sifat baik bangsa Arab. Yang pertama, bangsa Arab itu sangat dermawan anak-anak. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, karena sifat dermawannya, ia rela menyembelih untanya untuk menghormati tamunya. Jadi orang Arab itu terkenalnya dengan menjamu tamu itu dengan baik, ya. Kebudayaan Arab itu di sana seperti itu. Lalu yang kedua adalah suka menepati janji.
Bagi mereka, janji merupakan hutang yang harus dibayar. Lalu nomor 3, memiliki tekad yang kuat. Berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya. Jadi memiliki tekad yang kuat, tidak pantang menyerah ya. Yang keempat, menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini yang menyebabkan mereka menjadi pemberani. Yang kelima, teguh pendirian. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang keenam, dapat dipercaya. Pada umumnya, bangsa Arab itu jujur dan suka berkata benar. Jadi kalau bangsa Arab itu pedagangnya itu terkenal jujurnya ya. Nah, itu merupakan sifat-sifat baik bangsa Arab yang patut kita contoh ya, patut kita tiru. Nah, pada masa sebelum datangnya Islam, bangsa Arab memiliki kebiasaan buruk. Nah, kalau kebiasaan buruk berarti harus kita hindari. Tidak boleh kita contoh. Yang kita contoh hanya sifat-sifat yang baik saja. Nah, berikut ini adalah kebiasaan buruk bangsa Arab. Tentunya ini adalah sebelum datangnya agama Islam. Yang pertama, mereka menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, percaya pada tahayul dan hantu. Yang ketiga, suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan. Yang keempat, hidup boros dan suka berfoya-foya. Yang kelima, suka bermain judi. Yang keenam, suka membuat persembahan kepada patung berhala. Yang ketujuh, suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Yang kedelapan, apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Jadi pada masa sebelum Islam, itu bangsa Arab itu sangat merendahkan kaum perempuan. Dianggapnya perempuan itu tidak bisa apa-apa, jadi mereka merasa malu dan hina. Akhirnya mereka mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Yang kesembilan, suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal yang sepele atau hal-hal yang kecil. Nah, itu merupakan sifat-sifat buruk bangsa Arab pada masa sebelum Islam, sebelum ajaran Islam masuk, sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya kita harus meniru yang baik-baiknya ya. Yang buruk tidak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru ya, karena itu merupakan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oke, untuk tugas di rumah, kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku paket SKI halaman 12. Kerjakan di kertas ulangan, dikumpulkan minggu depan saat jadwal pengumpulan tugas di sekolah. Baik, itu saja yang dapat Bu Rati sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.